Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Aprilia Pasaribu dari kelas B reguler 2021 NIM 3213121045. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang kerajaan Turki Utsmani. Sejarah berdirinya Turki Utsmani. Turki adalah negara kawasan Timur Tengah yang terletak antara benua Asia dan Eropa. Di abad ke-14, Turki dan Islam merupakan peradaban paling maju di dunia. Saat itu, Kekaisaran Turki bisa menjadi kekaisaran terbesar pada masanya. Kekaisaran Turki Utsmani dibangun di abad ke-12. Di abad ke-12, suku Kai dari keturunan Oghuz lari dari serangan tentara Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan. Mereka kemudian mengembara ke Iran. Dari Iran mereka pindah ke Asia Kecil atau Anatolia, yang kelak menjadi negara Turki. Anatolia tadinya berada di bawah Kesultanan Rum. Namun setelah dinasti Seljuk menguburkan Kesultanan Rum, Anatolia terpecah menjadi beberapa negara. Salah satu anggota suku Kai yang pindah ke Anatolia adalah Utsman pada tahun 1258 sampai 1326. Putra Sulaiman dan cucu Ertugrul. Utsman memimpin pasukan tentara muslim Turki yang disebut dengan Gazi. Di bawah Utsman, pada Gazi memerang tentara Mongol yang menyerang Anatolia dan tentara Seljuk pada 1293. Atas jasanya, Utsman dijadikan penguasa di wilayah Iskashar, dekat Bursa, oleh Sultan Alauddin, pemimpin Seljuk. Seljuk terus berperang dengan Mongol dan akhirnya melemah. Tak lama setelah dinasti Seljuk bubar, Utsman memimpin kerajaan Islam yang kuat. Kemunculan Utsman dan tentaranya menarik banyak orang-orang di kawasan Timur Tengah. Mereka adalah keluarga dan suku yang berpindah-pindah dan tak punya pekerjaan. Mereka kemudian mengikuti Utsman untuk penghidupan tetap yang lebih baik. Wilayah awal Turki Utsmani membentang sampai Mediterania Timur dan Balkan. Putra Utsman, Orhan, menaklukkan Bursa pada tahun 1324 dan menjadikannya ibu kota Utsmaniyah. Sekarang kita masuk ke masa kerajaan Turki Utsmani. Kesultanan Turki. Kekaisaran Utsmaniyah atau Turki Utsmani adalah kekaisaran lintas benua yang didirikan oleh suku-suku Turki di bawah pimpinan Osman. Osman Bey di Laut Anatolia pada tahun 1299. Setelah 1354, Utsmaniyah melintasi Eropa dan memulai penaklukan Balkan. Mengubah negara Utsmaniyah yang hanya berupa kadipaten kecil menjadi negara lintas benua. Utsmani mengakhiri riwayat kekaisaran Romawi Timur seiring penaklukan Konstantinopel oleh Mehmed II tahun 1453. Sepanjang abad ke-16 sampai 17, tepatnya pada puncak kekuasaannya di bawah pemerintahan Sulaiman Al-Qaunini, Kesultanan Utsmaniyah adalah salah satu negara terkuat di dunia. Imperium multinasional dan multibahasa yang mengendalikan sebagai besar Eropa Tenggara, Asia Barat atau Kaukasus, Afrika Utara, dan Tanduk Afrika. Pada awal abad ke-17, Kesultanan terdiri dari 32 provinsi dan sejumlah negara vasal. Beberapa di antaranya dianeksasi dalam teritori kesultanan. Sedangkan sisanya diberikan beragam tingkat otonomi dalam kurun beberapa abad. Dengan Konstantinopel sebagai ibu kotanya dan kekuasaannya atas wilayah yang luas di sekitar cekungan Mediterania, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pusat interaksi antara dunia timur dan barat selama lebih dari 6 abad. Kesultanan ini bubar pasca Perang Dunia Pertama, tepatnya pada 1 November 1922. Pembubarannya berujung pada kemunculan rejim politik baru di Turki, serta pembentukan Balkan dari Timur Tengah yang baru.
Setelah penaklukan Mesir oleh Utsmaniyah pada 1517, Khalifah Al-Mutawakkil III menyerahkan kedudukan khalifah kepada Sultan Salim I. Hal ini menjadikan penguasa Utsmaniyah tidak hanya berperan sebagai sultan atau kepala negara Utsmaniyah, tetapi juga sebagai pemimpin dunia Islam secara simbolis. Setelah Kesultanan Utsmaniyah dibubarkan, bangsa Utsmaniyah sempat mempertahankan status mereka sebagai khalifah selama beberapa saat, sampai kekhalifahan juga dibubarkan pada 3 Maret 1924. Sekian pemaparan saya mengenai Kerajaan Turki Utsmani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.